Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, saya atas nama Bode dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UTS saya dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan antologi, epistemologi, dan aksiologi. Antologi yang pertama, surah An-Nahl ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nazalahu ruhul kudusi min rabbika bil haq liyusabital lazina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwal lil kafirin. Artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Ketiga, surah As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi mukilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Yang keempat, surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufika fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma Allah summa nufika fihi ukhra fa izahum qiyamu yanzurun. Artinya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang kelima, surah Al-Kahf ayat 18. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya, melainkan pengawas yang selalu hadir. Yang keenam, surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kala innakum makisun. Artinya, mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Yang ketujuh, surah Yunus ayat 3. Inna rabbukum lahul ladzi khalaqas samawati wal arda fis sitati ayyamin summastawa 'alal arsy yudabirul amr wa min syai'in illa min ba'di izni zalikumullahu rabbakum fa'budu afala tazakkarun. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Yang ke-8, surah Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa dia awwal qamara nura wa qadarahu manazila litalamu adadas sinina wal hizab wa khalaqa lahu zalika illa bil haq yufazilul ayatil liqaumi ya'lamun. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya mansila-mansila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang kesembilan, surah Yunus ayat 5. Inna fiktilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yattaqun. Artinya, sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ke-10 surah Yunus ayat 31. Kul may yarzukum minas sama'i wal ardi may yamlikus sama'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa may yudabiru fayakullana sayakullana fakul fala takun. Artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa penciptakan dan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Selanjutnya 11 surah Yunus ayat 101. Kulin zuru mazafis samawati wal ardi wa ma tukli ayatu wan nuzuru yaumil yauminun. Artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. 12 surah Yunus ayat 104. Kul ayuhan nazu kuntum fis-saki min dini fala ubudul ladzina ta'buduna min dunillahi walakin a'budul ladzi yatafakkum wa amirtu an akuna minal mu'minin. Artinya, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi Allah menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. 13 surat Ar-Ra'd ayat 12. Huwallazi yukhrikumul barda khawfau wa ma tamau wa yunzi usabasikol. Artinya, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. 14 surat Al-Hijr ayat 16. Walaqad ja'alna fis sama'i burujaw wassayanaha lil nazirin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang di langit, dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya. 15 surat Al-Hijr ayat 20. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa mal nastum lahu birazikain. Artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya. Selanjutnya 16 surah An-Nahl ayat 3. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'alla amma yusyrikun. Artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, mana maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. 17 surah An-Nahl ayat 78. Walahul akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. 18 surah Taha ayat 54. Kulu wara'un an amakum inna fi zalika la ayatil liuli nuha. Artinya, makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu, sesungguhnya pada
Yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. 19 Surah Anbiya ayat 30. Awalam yara lilladzina kafaru anas samawati wal arda kanata ratqan fataknahuma waja'alna minal mai kulla syai'in hayy afala yu'minun. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang paduh, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman. 20 Surah An-Anbiya ayat 32. Waja'alna samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayatiha muridun. Artinya, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Selanjutnya epistemologi. Yang pertama, Quran surat Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu iza qila lakum tafassahu fis majalisi fafsahu yafsahi lahu lakum wa iza qila yuzu harfa illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat walahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, Quran surat Syad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyat baru ayatihi waliyat tazakkaru ulul albab. Artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ketiga, surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falal nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu min dini waliyunziru qaumahum iza raja'u ilahim la'allahum yahzarun. Artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang yang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya, keempat, surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi lahu lakum wa iza qila zuhu fansu suzu yarfa illa huwalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat walahu bima ta'maluna qadir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kelima, surat At-Taha ayat 114. Fata'allahul malikul haq wa la tajbir qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Artinya, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku iman pengetahuan. Yang keenam, surat Al-Imran ayat 7.
huwallazina anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhruhu mitasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashhaba min habtiga al fitnati wabtiga'a tawwili wa ma ya'lamu ta'wilahu lillah warazikun fil ilmi yaquluna amanna bil qulum min indi rabbina wa ma yazzakuru ilal ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muahkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Yang lain ayat-ayat mutasybihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Selanjutnya ketujuh, surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu anahu la ilaha illa huwal wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qits la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, Allah mengatakan bahwasanya tiada ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kedelapan, surah Al-Ankabut ayat 43. Selanjutnya 8, surat Al-Ankabut ayat 43. Watikal amzalu nadribuha lin anas wa ma yaqiluha ilal alimun. Artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Kesembilan, surat Ar-Ra'd ayat 16. Qul marrabus samawati wal ardh qul afataksatum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'a walal la dara qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawis sulumatu wan nur am ja'alul lillahi syuraka khalaqul khalqihi fatashbahal khalqu alaihim qali lahu qali kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Artinya, katakanlah, siapa Tuhan langit dan bumi? Jawablah Allah. Katakanlah, maka patutlah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaat dan tidak pula kemudaratan bagi diri sendiri. Katakanlah, adakah sesama orang buta yang dapat melihat atau sama gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptanya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah Allah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Selanjutnya surah Al-Fatir ayat 28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kazalik innama yaksallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa bagi Maha Pengampun. Ke-11 surah Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu muzahal atabi'uka ala tu'allimani mimma ulimta rusyda. Artinya, Musa berkata kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengerjakan kepada aku ilmu yang benar-benar di antara ilmu yang telah diciptakan kepadamu. 12 surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka aniru kul rihu min amri rabbi wa ma uttu minal ilmi qala.
Artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Selanjutnya 13 surat Hud ayat 24. Masalul fariqaini kal a'ma wal azami wal bashiri was sami hal yastahbiyani wasala afala tazakkarun. Artinya, perbandingan kedua golongan itu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dengan sifatnya? Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran daripada perbandingan itu. Kelima, surat An-Nisa ayat 83. Wa iza jahum amrun minal amni awil kaufi azaubi walahu raduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'allimul ladzina yastahzinu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu latabatumuzi syaitana illa qalila. Artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui dari neraka dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebahagian kecil saja di antaramu. Selanjutnya 16 surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwal qanitun ana al-laili sajidau wa qa'ima yahzarul akhirata wa yarja'u rahmata rabbi qulha yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Selanjutnya 17 surat Fatir ayat 19. Wa ma yastahwil a'mal wa mal basir. Artinya, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. 18 surat Al-Nam ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwal ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tashkutumi waraqati illa ya'lamu wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbi wala yasbizin illa fi kitabin mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun kegelapan sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahui, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, atau disebut dengan Lauh Mahfuz. 19 surat Al-Mu'min ayat 83. Falamma jathum rasuluhum bi'ainati farihi bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastanzi'un. Artinya, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka, dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Selanjutnya 20 surat Al-Nam ayat 100. Wa ja'allu ilillahi syuraka al-jinna wa khalaqum wa khraqu lahu banina wa banitim bighairi ilmi subhanahu wa ta'ala amma yushfiqun. Artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin itu, dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha
Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Selanjutnya aksiologi. Pertama surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani adama yak anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Selanjutnya, kedua surat Al-Imran ayat 159. Fabi rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fa'al qalal qalbi lan fa min aulika fafun anhum wastaghfirul lahum wa ashirhum fil amr fa is amzamta fa atawakkal alal innallaha yu'ibul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati-hati kata kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dengan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ketiga surat Al-Raf ayat 199. Kuzil afwah wa murbil urfi wa urid anil jalin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Keempat surat At-Tahahah ayat 44. Faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan itu ia takut, ingat atau takut. Kelima surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yazakkar qaumum min qaumin azza yakunu khairan min walla nizahum min niza'in asa ay yakun la khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bizalismus fusuhu badal iman wa man lam yatub faulaika humus solimun. Artinya, orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan orang-orang yang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Keenam surat Al-Isyrah ayat 23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yabluguna indakal kibara ahaduhumma aw kilahumma fala taqul lahumma ufi wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan qarima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibumu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepadanya kedua-duanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ketujuh surah An-Nisa ayat 29. Ya hayyuhallazina amanu la taqulu aw amlakum bainakum bil batli illa an takuna tijaratan taradin minkum wala taqtulu anfusakum illa kana bikum rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan dan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh
diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Ke-8 surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu tajnibu katsiran minas sanni inna badas sanni ismu wala tajassu wala yakta ba'dukum ba'da yuhibu ahadum ayyakulla lahma akhihi maitan fala kharitumu wa taqulla innallaha tawwabur rahim. Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Selanjutnya 8 surat Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu tajtanibu katsiran minas sani inna badas sani ismu wala tajassu wala yaktab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fala faqaritumu fataqulla innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah pengujian suatu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ke-9 surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbizul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. 10 surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah itabi'unna ilaz zana wa inhum illa yakhruzun. Artinya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesat kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. 11 surat Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti wala yajrimanakum syana'anu qaumin ala ta'dilu idillu huwa aqrabu littaqwa wa taqulla innallaha kabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. 12 surah Al-An'am ayat 108. Wala tasabul ladzina yaquluna min dunillahi fayasabullaha atwam bighairi ilm kadzalika yazanna likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marjihum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Artinya, dan janganlah kamu menyakiti sembahan-sembahan dan mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, dan Dia memberitakan kepada mereka yang dahulu mereka kerjakan. 13 surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani adama kusu zinatakum inda kulli masjidi wa kullu mashrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
14 Surah At-Taubah ayat 108. Latakum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awali yaumin ahakku an takuma fihi rujulu yuhibbuna ayyataharu wala hau yuhibbul mutahhirin. Artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. 15 Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum qasiyata imlak nahu narskulum wa iyyakum inna qatlahum kana kita kabiro. Artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka yang juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 16 Surah Al-Mu'minun ayat 3. Wallazina hum anil laqwi muridun. Artinya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. 17 Surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu buyutan ghairu buyutin hatta tastahnizu wa tusallimu ala ahliya zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Selanjutnya 18 Surah Al-Qash ayat 77. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirata wala tanza nafsibaka min midad dunya wa aksi kama ahsanullahu alaika wala tabkil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 19 Surat Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa mur bil ma'ruf wa man hanil muhqari wasbir ala ma asbab inna zalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang terakhir 10 Surat Ad-Duha ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.